gerhana matahari ataupun rembulan itu terjadi karena kuasa Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah, manusia itu menyerah kalau melawan matahari. Nggak ada karena panas matahari lalu matahari ditutup, dikeruputin, nggak ada. Ya paling buat rumah lalu buat AC, kan begitu. Begitu mudahnya bagi Allah kalau menutup, tutup saja gerhana. Allah yang mengatur semuanya. Dan bukan karena matinya seseorang. Pernah waktu putra baginda Nabi Sayyidina Ibrahim, putra beliau meninggal, terjadi gerhana. Orang menduga karena gerhana itu karena meninggalnya putra baginda Nabi. Tak. Gerhana terjadi bukan karena matinya seseorang dan bukan karena hidupnya seseorang. Gerhana ya gerhana. Baik. Lalu Nabi mengajarkan kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana rembulan, hendaknya engkau melakukan sholat gerhana, khusyuful qamar, kusuful syams. Gerhana rembulan disunahkan kita melakukan sholat sunnah. Lakukan. Kalau sudah pada waktunya nanti Anda lakukan. Ada ini cara melakukannya, ada macam-macam tingkatannya. Ada tingkatan yang paling rendah adalah Anda melakukan sholat, saya niat sholat gerhana pas di saat matahari atau rembulan sudah mulai tertutup. Selagi belum terbuka semuanya, selagi ada yang bagian yang tertutup, saat itulah waktu kita melakukan sholat. Tingkatan yang paling pertama, yang paling rendah adalah Anda sholat seperti Anda sholat tahiyatul masjid atau sholat Jumat, sholat subuh, seperti sholat 2 rakaat biasa dan bacaannya bebas. Tingkat yang kedua adalah melakukan sholat 2 rakaat. Niatnya sederhana. Kalau Anda yang melakukan, tidak usah pakai bahasa Arab, nanti tambah tidak hafal. Sudah, aku sholat gerhana, Allahu Akbar, Allah tahu, sudah selesai. Aku sholat gerhana matahari rembulan, Allahu Akbar. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua, ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda, diajarkan baginda Nabi. Anda melakukan sholat dengan 2 rakaat tapi 4 kali ruku. Caranya adalah seperti sholat biasa. Anda berdiri, niat, aku niat sholat gerhana rembulan. Kemudian Anda membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Quran yang lain, seperti sholat biasa. Baru ruku. Setelah Anda ruku, baca tasbih dalam ruku. Kemudian berdiri, membaca surat Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat Al-Quran lagi, kemudian ruku lagi. Berarti berapa ruku? 1. Yang pertama 2 ruku. Setelah itu i'tidal, berdiri lagi seperti biasanya, langsung sujud. Setelah sujud 2 kali, lalu berdiri. Setelah berdiri, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat ayat Al-Quran apa saja, kemudian ruku. Setelah ruku, i'tidal. Setelah i'tidal, ruku lagi. Rukuknya 2 kali. Setelah rukuk balik i'tidal, berdiri, bacaannya biasa. Setelah itu melakukan sujud 2 kali. Berarti 4 rukuk, 4 sujud. Jadi 4 rukuk. Kemudian assalamualaikum, selesai. Itu adalah khutbah. Dengan 2 khutbah seperti khutbah hari raya Idul Fitri. Khutbahnya setelah seperti khutbah waktu hari raya. Dianjurkan di situ banyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Ini tingkat yang kedua, cukup. Tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga adalah sama kayak begitu tadi, cuman bacaannya saja yang ditentukan. Setelah membaca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Oh, selesai. Masyaallah. Selesai Al-Baqarah, nanti berdiri, ruku, i'tidal, berdiri, membaca surat Al-Fatihah, langsung surat Ali Imran. Masyaallah. Kemudian setelah itu ruku biasa, i'tidal lagi, sujud. Setelah sujud 2 kali, berdiri lagi, baca surat Al-Fatihah, baca surat An-Nisa. Wah. Baru setelah itu ruku, berdiri lagi, baca surat Al-Fatihah, lalu baca surat Al-Maidah. Ini kemudian setelah itu seperti biasa, assalamualaikum dan khutbah. Sampai yang disebutkan ada sebuah kejadian ini, ada orang pengen ngamalkan ini, dan betul dia bisa mengamalkan. Setelah assalamualaikum sudah tidak ada orang di belakangnya. Siapa yang kuat ya, itu kan? Maka tidak dihimbau kita mengamalkan yang ketiga ini, kecuali sudah minta izin dan dengan orang-orang khusus, penghafal Quran semuanya dan sini boleh, siap. Kalau enggak
Siap Bu? Siap? Tolong imamnya yang lain, jangan saya, dan makmumnya juga yang lain. Nah ini, jadi itu kalau mau ngamalkan sekali-kali yang punya hafalan Quran bolehlah. Nah, seperti itu. Itu namanya sholat khusyuful qamar. Selesai ya, mudah ya diamalkan. Dan itu tidak harus dilakukan berjamaah. Berjamaah adalah sunnah. Kalau ibu di rumah, tolong jangan tinggalkan kalau bisa. Dengar berita gerhana, lakukan. Wanita boleh ke masjid melakukan sholat gerhana. Jadi kalau di rumah pun lakukan, tidak pakai khutbah juga sudah mendapatkan keutamaan. Kalau di rumah berlima ada khutbahnya boleh. Kalau tidak ada sudah sholat seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau anda termasuk golongan pemalas ya, sholat 2 rakaat, rukuknya 2. Tapi tolonglah paling tidak 2 rakaat rukuknya 4. Bisa ya sudah? 2 rakaat rukuknya 4. Sudah. Kemudian itu adalah nggak ada hubungannya dengan yang lainnya. Maka mitos berita aneh-aneh itu jangan didengar. Biarpun anda pernah melakukan, tinggal tobat saja. Dulu ada kalau sudah gerhana matahari pukul-pukul panci, biar rembulannya segera dilepeh, Kenapa? Punya keyakinan bahwasanya mataharinya lagi dimakan buto kolo. Buto, tahu buto? Raksasa. Aneh-aneh. Cuman saya mendengar waktu itu, tidak tahu dari mana ya. Padahal saya masih kecil sudah dengar, di kampung saya ada dimakan buto. Raksasa, buto kolo. Nah ini biasanya, ini ada keyakinan di masyarakat Bali sana. Ternyata tidak di Bali saja, tetangganya Bali, masyarakat Jawa juga kena. Kalau di Tiongkok sana dimakan naga, makanya dikasih petasan, dar itu, biar naganya kaget. Kalau di Jawa sama Bali pukul-pukul panci. Ada lagi nanti pohon-pohon dipukuli biar berbuah. Walhasil aneh-aneh. Setelah itu orang hamil masuk kolong. Aneh bener. Ayo yang pernah tobat tuh, gak usah ketawa lah. Ngapain masuk kolong? Aneh-aneh. Gak ada itu. Keyakinan-keyakinan gitu tidak boleh terjadi. Pukul-pukul panci atau biar apa? Biar buto hijau, buto kolone segera ngelepeh, dibuat ini. Tidak ada itu. Jangan sampai ada keyakinan semacam itu. Keyakinan tentang buta itu adalah dewa, buto apa ya, raksasa lah gitulah. Itu kan cerita, nggak boleh masuk dalam keyakinan kita, ya. Gerhana adalah gerhana adalah proses kejadian alam seperti itu. Kita ngerti bahwasanya gerhana rembulan adalah karena matahari tertutup sama apa gitu sehingga tidak ada sinarnya bagi rembulan lalu gelap, seperti itu. Baik, jadi mitos-mitos tidak boleh anda percaya. Yang hamil kalau harus keluar belanja, jangan percaya kalau anaknya jadi buta dan sebagainya. Nggak ada itu semuanya. Oh, nggak kena gerhana juga ada yang buta kok. Masalah buta itu semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah semuanya. Jangan boleh. Anda jangan yakin yang demikian itu. Nggak ada buta kolo, nggak ada naga yang makan, nggak ada pohon berbuah gara-gara dipukulin waktu gerhana. Orang hamil biasa saja kalau tidur di atas ranjang, jangan di bawah ranjang. Yang tidur di bawah ranjang itu adalah kucing, anjing, di bawah ranjang. Ngapain di atas di bawah ranjang? Anda dengar tidak di sini? Kalau saya pernah dengar seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Tidak ada mitos-mitos, jangan percaya. Itu gerhana seperti biasa. Nggak ada apa-apa, bukan karena